Halo Sobat PIP Makassar, kembali lagi dalam podcast Mindsi bersama saya Alfiani, podcast edukatif yang membahas dunia kepelautan dan transportasi laut dari berbagai jurusan. Beberapa minggu lalu kita sudah mendengar podcast dari jurusan Nautika dan Teknika. Nah, kali ini kita nggak mau ketinggalan dong, karena ada satu jurusan yang perannya sangat penting di dunia maritim, yaitu jurusan KLK. Nah, tema kita hari ini akan membahas lebih jauh mengenai Port and Shipping Management. Hari ini sudah hadir bersama kita Taruna Dewasa semester 7 jurusan KLK. Langsung saja kita sapa Taruna tersebut. Halo semuanya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Artila Fatihin. Saya merupakan Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang sedang menempuh pendidikan di jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan pada semester 7. Nah, saya sendiri ini berasal dari Kepulauan Riau dan saya mendaftar ke PIP Makassar ini melalui jalur pola pembibitan atau Polbit. Sebenarnya saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk diundang ke podcast Mindsi ini. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Artilha gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, alhamdulillah baik ya. Iya. Jadi ini menarik sekali mengenai jurusan KLK. Betul. Pertanyaan pertama yang paling mendasar sebagai taruna di jurusan tersebut, menurut Artilha apa sih jurusan KLK itu? Nah, kalau jurusan KLK ini ya, selama saya menempuh pendidikan di PIP, secara singkat bisa dibilang kalau jurusan KLK ini ialah jurusan yang mempelajari bagaimana mengoperasikan dan bagaimana beroperasinya pelabuhan dan angkutan laut ataupun kapal itu sendiri. Nah, disitulah kita memahami bahwa di dalam pelabuhan itu banyak kegiatan-kegiatan yang memang menjadi hal-hal penting untuk jalannya kegiatan yang ada di kapal itu juga. Jadi KLK ini merupakan jurusan yang mempelajari tentang pelabuhan dan tata laksanaan angkutan laut ataupun kapal. Nah, dalam situ kan banyak yang bisa dipelajari lagi. Oke, jadi kalau jurusan nautik teknik itu lebih spesifik tentang permesinan kapal atau Betul. navigasi. Betul. Terus kalau KLK itu dia lebih menjurus ke administrasi ya Betul. atau perkantorannya. Jadi kalau untuk KLK itu sendiri memang fokusnya banyaknya ke administrasi. Sebagaimana kita administrasi pelabuhan kita yang urusi, begitu juga dengan administrasi kapal yang dijalankan oleh teknik nautik itu diurusi sama KLK juga. Apakah itu sertifikat kapalnya, apakah itu sertifikat pelautnya, itu merupakan salah satu tanggung jawab dari jurusan KLK itu sendiri. Jadi di KLK inilah kita pelajari tentang hal-hal tersebut. Oke, jadi jurusan KLK itu menarik ya Iya, ternyata. menarik Bu. Kalau boleh tahu nih, alasan Artilha memilih jurusan KLK dibanding dengan jurusan lainnya? Oke. Untuk alasan saya sendiri ada beberapa alasan yang menjadikan saya masuk ke PIP ini. Yang pertama, saya sendiri kan berasal dari pulau nih Bu, yang mana saya lihat laut, lihat kegiatan maritim, lihat kapal, lihat pelabuhan hampir setiap hari. Hal inilah yang menyebabkan saya termotivasi untuk bekerja di sektor maritim. Tapi di sisi lain, di alasan saya yang kedua ini, saya merupakan orang yang memang cocok kerjanya di darat. Condong ke administrasi, condong ke bekerja di darat intinya. Jadi menurut saya Kenapa tuh condong ke darat, nggak mau berlayar kayak keliling dunia ya gitu? kemungkinan bisa dibilang tidak mau berlayar, tapi untuk memilih itu karena memang tidak mau, karena condong kerja di daratnya itu, lebih ke suka. administrasi dan Oke. sebagainya. Nah, karena saya melihat dari dua alasan saya tersebut, saya ambil jalur tengah. Ada salah satu jurusan yang memang bekerja di sektor maritim tapi tidak bekerja sebagai pelautnya. Inilah salah satunya jurusan KLK. KLK tadi ya. Nah, akan bekerja di pelabuhan ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan pelayaran. Oke. Boleh diceritain dong selama jadi taruna KLK apa saja sih yang dipelajari saat di kelas? Oke. Kalau selama saya menjalani pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini, dari semester 1 sampai dengan semester 7 ini, yang tentunya dipelajari oleh taruna KLK, pembelajaran umum, matematika itu ada di semester 1. Pelajaran umum, bahasa Indonesia dan sebagainya itu juga menjadi pembelajaran yang diterapkan di seluruh taruna di PIP Makassar. Selanjutnya
Di pembelajaran jurusannya, paling pertama kami diajarkan tentang hukum maritim. Hukum maritim ini menyangkut tentang hukum pelabuhan dan hukum pelaksanaan hukum. Tentang hukum maritim ini kami mempelajari tentang hukum-hukum yang mendasari kegiatan pelabuhan dan hukum-hukum yang mendasari kegiatan perkapalan yang ada di sektor maritim. Jadi itu kami pelajari yang menjadi dasar untuk kami menjalankan tugas ataupun kerja kami di sektor maritim nanti. Selanjutnya tentunya kami mempelajari bagaimana pelabuhan itu beroperasi. Seperti yang kita tahu kan, pelabuhan itu kan banyak jenisnya Bu nih. Ya. Pelabuhan ada pelabuhan peti kemas, ada Oke. pelabuhan yang memang terminalnya dikhususkan untuk penumpang, ada untuk yang muatan curah, ada yang general ataupun umum. Nah, dari tiap-tiap pelabuhan ini, operasional dari tiap jenis pelabuhan ini kami pelajari satu persatu. Kalau untuk yang peti kemas, kami mempelajari bagaimana kegiatan proses bongkar muat peti kemas dari kapal ke dermaga ataupun sebaliknya, bagaimana itu peti kemas dari pelabuhan sampai ke gudangnya ataupun sampai ke penerima barang. Selanjutnya bagaimana penetapan tarif dan sebagainya. Itu untuk yang pelabuhan peti kemas. Selanjutnya kalau misalnya pelabuhan curah, begitu juga bagaimana kegiatan bongkar muat curah, apa-apa saja tahapan-tahapan dan apa-apa saja poin-poin penting yang harus diperhatikan saat kegiatan curah, bagaimana penetapan tarif. Begitu juga dengan operasional pelabuhan yang lainnya. Jadi operasional pelabuhan merupakan salah satu hal yang kami pelajari di sini. Nah, kalau misalnya pelajaran favorit Artilha, Kalau paling suka itu pelajaran apa? Kalau pembelajaran saya, salah satu pembelajaran yang saya suka itu tentang keagenan kapal. Karena kebetulan saya sendiri kan praktiknya di agen agen, kapal. oke. Jadi ketika ketemu yang namanya keagenan kapal, saya udah paham. Saya juga kayak, oh ini kan saya udah rasakan kemarin pas praktek. Berarti paling menarik keagenan Iya, kapal ya. menarik, cukup menarik. Nah, selama ini yang dikenal lumrah oleh masyarakat itu kan memang biasanya jurusan nautika dan teknika. Menurut kamu apa yang membedakan jurusan KLK ini dengan jurusan yang lainnya? Oke, kalau jurusan KLK ini yang bedanya antara jurusan KLK dengan nautik teknik. Nautik teknik ini yang menjalankan dan mengoperasikan kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, muatan ataupun orang. Nah, sedangkan KLK ini adalah peran ataupun jurusan ataupun disiplin ilmu yang ditugaskan untuk mengatur rute kegiatan ataupun bagaimana kapal ini beroperasi. Jadi disinilah KLK memainkan peran. KLK ini membantu operasional kapal melalui pengurusan perizinan kapalnya, pengurusan dokumen kru, pengurusan kebutuhan lain untuk kapal. Nah, itu merupakan tanggung jawab dari KLK ketika sudah sampai di dunia kerja. Jadi singkatnya itu KLK mengatur bagaimana jalannya kapal dan bagaimana dan kemana jalannya kapal, sedangkan teknik nautik ini yang mengoperasikan kapal secara langsung di lapangannya. Kedua perannya memang beda, tapi dua-duanya penting. Oke, berarti singkatnya kalau jurusan nautik teknik itu di laut, sedangkan Betul. KLK itu di darat. Ya, itu paling singkat, Oke. paling simpelnya. Nah, sebagai taruna semester akhir nih, pasti sudah menjalani yang namanya prada atau praktek darat. Bagaimana pengalaman praktek darat di jurusan KLK? Apakah ada pengalaman yang menarik atau berkesan selama prada tersebut? Baiklah. Saya telah melaksanakan praktek darat pada pertengahan 2024 sampai dengan pertengahan 2025. Tepatnya setahun ya. Setahun ini 2 semester, yaitu semester 5 dan semester 6. Saya melaksanakan praktek darat di PT Kartika Samudra Adijaya, tepatnya di cabang Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Babelan di Bekasi. Bekasi, Jawa Barat. Nah, di situ saya memerankan peran sebagai kadet perusahaan agen. Nah, perusahaan atau cabang yang tempat saya praktek ini melakukan pelayanan ataupun pengagenan terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan transshipment di terminal khusus
PT Cikarang Listrindo, yang mana PT Cikarang Listrindo ini merupakan PLTU. Nah, jadi alurnya itu pas saya praktek, PLTU itu mengorder ataupun memesan batu bara dari daerah lain. Oke. Batu bara itu dibawa dengan takbut ke daerah Bekasi, itu ke perairan daerah Bekasi, lebih tepat itu Teluk Jakarta berhentinya. Terus karena sungai yang ada di samping PLTU itu kecil, tidak memungkinkan takbut yang membawa langsung dari tempat asalnya itu masuk ke sungainya. Jadi dibutuhkanlah kegiatan transshipment atau kegiatan bongkar ship to ship. Nah, kapal yang tadi membawa muatannya dipindahkan ke gelada ataupun tongkang yang lebih kecil, ditarik sama takbut yang lebih kecil. Lalu takbut itu masuk ke dalam jeti bongkar, masuk ke dalam sungainya itu, ke dalam jeti bongkar, dan lanjutkan dengan pembongkaran yang batu bara yang akan digunakan untuk menyalakan listrik. Nah, selama proses bongkar muat itu ship to ship lalu melewati sungai, apa sih Betul. tantangan yang paling sering dialami orang di lapangan gitu? Kalau tantangan itu banyak hal yang jadi tantangan, tapi yang paling terasa itu si cuaca, Bu. Cuaca itu memang Nggak salah bisa satu hal dikendalikan. ya yang tidak bisa diprediksi, yang tidak bisa diatur, tapi sangat berpengaruh ke operasional. Karena contoh nih, kalau misalnya sungai itu debitnya meninggi, terus arusnya kuat, otomatis kapal yang mau masuk ke sungai kan tidak bisa masuk kan, Bu. Iya. Bisa-bisa terpental dia keluar kalau misalnya dia maksakan. Jadi disitulah perannya agen untuk menentukan ataupun menginformasikan pemilik terminal bahwa ada indikasi ini bakalan naik debit airnya, debit air sungainya. Jadi bisa menentukan, jadi kita bisa menginformasikan ke pemilik barang ataupun pemilik terminal bahwa ini terminal tidak bisa digunakan. Kalau misalnya memang mau dipaksakan menunggu, jangka waktunya segini. Nah, kalau misalnya menunggu jangka waktu segini, kerugian perusahaan tuh bakalan membesar. Jadi silakan pemilik terminal berdasarkan informasi yang kami dapat itu menentukan tindakan selanjutnya untuk proses bongkar muat apabila diperlukan di tempat lain, di terminal lain yang bisa dijangkau. Jadi setiap lamanya kapal itu ada biaya ya? Tentu ada biaya. Berarti kalau semakin lama, semakin lama pula tarifnya ya? Betul. Jadi itulah perannya agen, dan alhamdulillah selama saya melaksanakan praktek darat, perusahaan agennya dan pemilik terminalnya melaksanakan koordinasi yang memang terjalin dengan baik. Jadi terhindarlah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Agar lebih efisien. Lebih efisien. Betul. Koordinasi sangat dibutuhkan. Betul. Nah, mengenai persiapan memasuki dunia kerja nih, apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh taruna sebelum terjun ke dunia kerja? Oke. Ini merupakan pertanyaan yang tepat untuk saya yang bakalan lulus, yang Jadi akan PNS lulus. gitu. Kebetulan ibu dari KLK juga Iya, kan, Bu? benar. Ya, kebetulan ibu ini jadi juga dari KLK. Nah, yang bisa disiapkan untuk lulusan-lulusan KLK ini, yang paling pertama tentunya pengetahuan dasar tentang pelabuhan. Kan kita tidak bisa menentukan kita bakalan di mana kerjanya ataupun di mana penempatannya. Jadi semaksimal mungkin usahakan memiliki pengetahuan tentang kepelabuhanan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya kita tentu harus memiliki sikap dan mental yang baik, attitude yang baik. Karena kalau misalnya berilmu pun tapi tidak memiliki attitude ataupun tidak memiliki mental yang baik, ya sama dengan nol. Sama dengan nol. Dengar guys, sama dengan nol. Selanjutnya mungkin kalau misalnya kita mau go internasional tentang KLK ini, English. Nah, kalau untuk bahasa Inggris sendiri ini bukan hal yang utama. English is not requirement for entering the port and shipping management, but it's one of the important things that you have to reach if you want to go international when you work in maritime sector. Dikit-dikit bahasa Inggris ya. Karena kalau misalnya bahasa Inggris ini merupakan bukan kewajiban untuk masuk ke KLK atau untuk masuk ke PIP. Tapi kalau misalnya kita mau mengembangkan diri ketika kita sampai di sektor maritim ini, memang bahasa Inggris inilah hal yang paling penting. Sebenarnya banyak yang penasaran nih bagi si pencatar yang mau daftar PIP Makassar. Banyak juga yang bertanya,
kalau di kampus itu wajib nggak sih pakai bahasa Inggris dalam kesehariannya? As I said before, Uh-uh. English is not Di the kampus requirement. gitu. Yeah, not the requirement, but it is important. So in this campus, we trying to make speaking English is an habit, is a habit in here. Oke. Jadi masuk PIP itu memang tidak wajib bisa bahasa Inggris, tapi sampai di PIP harus dibiasakan berbahasa Inggris Oke. karena penting kan bahasa Inggris itu. Jadi itulah makanya salah satu program yang ada di PIP itu ya ada namanya English Personal Care ataupun pengasuh bahasa Inggris. Oh, pengasuh bahasa Inggris. Betul Bu, karena jadi suatu waktu atau bukan suatu waktu, lebih tepatnya setiap hari ada orang yang memang bisa membantu kita dalam berbahasa Inggris. Apakah kita mau konsultasi, apakah kita mau bertanya ataupun kita mau cari teman berbicara, itu tersedia karena ada EPEC-nya ini. Oke. Oke, next. Jadi ini juga banyak ditanyakan oleh calon taruna ya atau si pencatar. Seperti apa sih prospek kerja untuk lulusan KLK ini? Oke, kalau untuk prospek kerja ini pertanyaan yang tepat juga untuk saya yang bakalan lulus, untuk teman-teman yang bakalan lulus juga. Jadi kalau untuk prospek kerjanya ini, kalau misalnya saya contohkan dari saya sendiri kan merupakan taruna yang masuk melalui jalur pola pembibitan. Nah, saya sendiri bakalan masuk ke lingkungan Kementerian Perhubungan ataupun lingkungan pemerintah. Nah, jadi KLK ini memiliki kesempatan untuk masuk ke lingkungan pemerintah, yaitu lingkungan Kementerian Perhubungan. Di sini kita bisa ditempatkan di berbagai pelabuhan, di berbagai penjuru Indonesia, di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, di KSOP, bisa di kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, bisa di unit penyelenggara pelabuhan, atau mungkin bisa balik lagi ke kampus, di bawah naungan BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Kebetulan Ibu ini juga merupakan lulusan Polbik kan Bu? Ya, Ya, yang pertama ya. yang pertama dan Artinya balik yang lagi ke kampus. udah Saya ke keempat ya ini. 4. Nah, Saya ke bicara tentang penempatan nih, Artilha itu berharapnya penempatan di mana? Kalau boleh tahu. Ya, mana yang terbaik aja. Oke. Mana yang terbaik. Ya, selanjutnya kalau untuk sektor pekerjaan yang lain, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa dimasuki oleh KLK ini. Yang paling pertama tentunya perusahaan bongkar muat di pelabuhan. Perusahaan bongkar muat di pelabuhan itu merupakan operator ataupun perusahaan yang memang tujuan utamanya mengoperasikan pelabuhan itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya seperti pas saya praktek darat, ada namanya perusahaan agen, yaitu perusahaan yang melakukan pengurusan terhadap kebutuhan kapal dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan muatan. Nah, agen ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati KLK. Jadi kebanyakan. Ya. Nah, kalau misalnya tidak dapat di agent, bisa juga mengurusi kebutuhan kru kapal di perusahaan crewing. Nah, crewing inilah mengurusi naik turunnya awak kapal itu, sign on sign off-nya itu diurusi oleh PT crewing, perusahaan crewing. Dia punya sertifikat perizinan dari seorang kru itu diurusi juga salah satunya melalui perusahaan crewing. Ada perusahaan logistik yang mengurusi tentang bagaimana barang itu pergi dari pengirim sampai dengan penerima barang. Itu perusahaan logistik itu mengurusi tentang bagaimana supply chain-nya, bagaimana transportasi yang terlibat di situ. Nah, KLK itu memiliki kesempatan juga untuk masuk di bagian logistik. Jadi banyak ya. Banyak, bisa luas untuk KLK ini luas. Bisa di perusahaan pelayaran, perusahaan logistik, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tidak terasa nih, kita sudah ada di pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Artilha untuk jurusan KLK ke depannya? Harapan saya kepada jurusan KLK ini, semoga jurusan KLK ini mengalami peningkatan terhadap kuantitas maupun kualitas taruna yang ada. Apakah itu kuantitas dari jumlah tarunanya dan kualitas dari pendidikan yang ada di KLK ini. Selanjutnya juga saya berharap
KLK PIP Makassar ini semakin terkenal dan memiliki kesempatan-kesempatan untuk go internasional pada saat praktek dan pada saat kerja nantinya. Oke, terima kasih atas harapan-harapan Artilha. Semoga kedepannya bisa terwujud. Amin. Untuk KLK yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Artilha atas sharing yang sangat informatif ini. Sama-sama Ibu. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan Sobat PIP Makassar bahwa jurusan KLK memiliki peran yang penting dan prospek yang luas di dunia maritim. Sampai jumpa di podcast Mensi selanjutnya. See you guys!